Aku sudah mengintip, aku menghitung-hitung nih, beliau sekarang nih kurang lebih punya 100 kamar kos. Terdengar hal yang aneh ya, karena biasanya kalau ngomongin ternak kan hewan-hewanan ya. Kok ini bisa ya? Literally, konten saya akhir-akhir ini banyak membahas tentang gimana dari sebuah properti bisa mendapatkan recurring income. Nah, hari ini aku udah bersama seorang dokter muda, Ibu Dr. Gigi Rizka Triana, founder dari E-Dental. Nah, tapi aku nggak ngebahas dari sisi dunia dokternya beliau, tapi aku mau ngebahas tentang sisi propertinya, investasi propertinya. Jadi aku sudah mengintip, aku menghitung-hitung nih, beliau sekarang nih kurang lebih punya 100 kamar kos. Nah, boleh diceritain nggak gimana caranya bisa ternak kamar kos itu, Bu Dokter? Oke, ternak kamar kos ya, ini terdengar hal yang aneh ya, karena biasanya kalau ngomongin ternak kan hewan-hewanan ya. Kok ini bisa ya? Pada prinsipnya sebenarnya kita tuh, yang aku belajar adalah sebuah pola, di mana ada loh pola di mana kita yang memutuskan atau ingin berinvestasi lebih banyak di bidang properti. Ada loh pola di mana properti yang kita investasikan itu bisa menghidupi properti itu sendiri gitu ya, dan secara jangka panjang itu menjadi aset yang bisa kita miliki secara 100%. Nah, dengan ya tes ukur sih sebenarnya. Jadi kayak satu properti ternyata bisa dinafkahi dengan baik gitu ya, even bisa cuan besar juga, ROI-nya bagus ya, maka kita lama-lama bisa menghitung dan membuat pola lanjutannya. Jadi the rest itu, sisanya itu adalah tinggal ya ingin sebesar apa sih gitu, karena tinggal perulangan pola sih sebenarnya. Oke. So jadi mens punya satu kos misalnya isinya 20, ya diduplikat terus gitu. Udah fokus aja gitu terus. Oke, tips gimana bisa dapetin kos-kosan yang produktif, yang bagus, yang akan full okupansi? Oke, jadi aku juga masih belajar nih sama yang senior-senior, tapi pola yang sama yang aku dapatkan adalah gimana kita mau jualan tapi nggak ada marketnya. Jadi market itu penting banget, dan hari ini kita nggak bisa bergantung cuma sama satu market aja. Kita perlu punya berbagai karakter market yang bisa istilahnya mensupport kita punya produk gitu ya selama properti itu berjalan gitu ya. Jadi kita mastiin properti itu bisa produktif terus. Jadi yang pertama market, yang kedua adalah ya pastinya ya harga dari pasaran dari tanah area tersebut. Seberapa besar sih kita harus galinya, karena pasti di setiap daerah tuh beda-beda. Even Jakarta ke Kabupaten Bekasi, ke Tangerang, ke ini sekitarnya aja beda banget. Jadi semuanya tuh punya perhitungan dan standar masing-masing sih. Selama bisa ngitung, ya pasti yakin biasanya teman-teman semua sih udah 90% ke atas sih okupansinya. Oke, so tetap harus tahu who is the target market. Siapa yang bakal ngekos di sana gitu ya. Oke, so dua hal itu dulu. Next akan ada next content, next session yang akan ngebahas lebih detail perjalanan Ibu Dokter yang investasi properti and passive income-nya itu menuju lebih banyak lagi, more than 100 kamar kos gitu ya. Nah, kalau dari kalian selain dua hal tadi, target market dan harga akuisisi, apalagi sih yang paling penting dalam memilih sebuah lokasi untuk kos-kosan? Kita diskusi ya di kolom komentar.